Jadi seperti itu kuliah kita atau pengetahuan kita tentang seputar aki basah. Buat kalian pengguna aki basah, kalau mengalami kejadian di starter delay atau apapun itu, silakan cek kondisi tahun pemakaian kalian atau tahun produksinya, karena itu adalah salah satu faktor atau... Ayo Mas Bro, ikut aku. Halo Mbah, Amit ya. Ya, ikut aku, kita ngecek akinya konsumen. Ini kebetulan ada 4 aki. Ini disuruh ngecek apakah akinya masih layak dipakai atau tidak. Kali ini yang pertama tahapnya itu saya melihat, ini mereknya kan Inco sama GS. Saya itu melihat dari tahun kode produksinya Mas Bro. Jadi tahun produksinya itu 4 angka dari depan, 1013, artinya ini tahun 2023 Mas Bro. Sekarang tahun 2025, dan ini 1591 ini tahun 2021, dan kalau ini 1283 tahun 2023 juga. Pertanyaan konsumen cukup simpel, Mas, aki ini dicek apakah masih bisa digunakan kembali atau tidak. Saya memakai alat ini, namanya digital battery tester. Sebelum kita cek lebih dalam lagi tentang selnya. Untuk voltase ini 13,1, dan ini kategori masih bagus untuk voltasenya. Jika kita kasih beban, langsung mati. Nah, langsung mati Mas Bro. Ini kalau di starter itu biasanya tidak kuat untuk ngangkat mesin. Kita coba cek kondisi selnya lebih dalam lagi. Jangan lupa pakai senter ya. Ini kalau kalian sering melihat konten aku cara ngecek sel, kemungkinan kalian juga bisa untuk melihat sel aki kalian sendiri. Ini aki basah semua. Nah ini Mas Bro, untuk kondisi sel aki ini sudah banyak yang naik ke atas atau mekar Mas Bro ya. Banyak yang mekar untuk sel lubang 1. Kalau sel yang lubang 2 ini cukup bagus. Selnya itu tidak terlalu mekar banget. Kalau yang ketiga gimana ya? Kelihatan selnya ini. Nah, kalau yang ketiga ini selnya banyak yang mekar Mas Bro. Kalau lihat dari atas sendiri kayak gini, kalau di kamera nggak, kurang kelihatan. Nah ini. Nah itu ada yang putus Mas Bro. Nah, tapi kalau sudah seperti ini Mas Bro, ini tuh tidak bisa digunakan kembali. Nanti akan aku sampaikan ke konsumen. Kalau disetrum pun sama, karena selnya yang bermasalah. Kemudian yang kedua ini, kita cek pakai alat dulu ya. Ini kepala akinya rusak. Kalau rusak kayak gini nggak bisa dipakai atau kurang maksimal. Loh, ini sudah dibaut ini Mas Bro. Sudah akal-akalan. Berarti ini dalamnya harusnya putus. Sudah diakal sama konsumen. Oke, untuk voltase 11 volt, kalau kita kasih beban langsung hilang atau mati, sama seperti kasus yang pertama. Cuman ini voltasenya tidak ada 12 volt. Jadi ini kategori rusak langsung ya, karena alatnya menunjukkan seperti itu tanpa harus cek kondisi selnya. Dan kalau ini kita cek, nah kondisinya masih bagus ini. Coba kita cek. Ini voltasenya bagus 12,6. Kita kasih beban 10,2 atau 10,1. Nah, kalau 10,1 itu sebenarnya masih bisa digunakan, tapi starternya berat. Jadi kelemahan dari kesimpulannya ini itu kalau dipakai untuk starter mobil, biasanya setelah digunakan itu bisa ngangkat. Tapi kalau sudah parkir 1 hari atau 2 hari, biasanya itu antara ngangkat atau tidak kuat untuk starter delay lah intinya, seperti ini. Karena ini press banget untuk daya tegangannya, press banget, kurang maksimal. Kita cek kondisi selnya. Ini kategori tidak rusak Mas Bro, tapi sudah mulai melemah. Dan ini masih bisa digunakan kalau konsumen mau menggunakannya. Nah ini kondisi selnya masih bagus, masih tidak mekar, airnya juga tidak sampai habis. Nah ini yang sel kedua ini itu menunjukkan lapisan atau susunan selnya itu sudah mulai berantakan, tapi kategori tidak rusak Mas Bro.
Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena dari kesimpulan alat ini alat manualnya seperti itu. Ini masih bisa dicas dan masih bisa digunakan dalam jangka waktu yang sangat singkat gitu. Tapi kalau konsumen mau ganti ya silakan, karena tahun produksi 2023, sekarang 2025, artinya pemakaian sudah 2 tahunan gitu. Ini sudah mulai tanda kalau di starter itu agak berat. Jadi seperti itu Mas Bro ya. Dan ini kita cek. Kalau ini kode produksinya 2024 Mas Bro ya. Nah ini kode produksinya 2024 bulan 5. Dan kalau kita lihat kondisi setrumnya, nah ini kondisi voltase 12,8 atau 7 ya, menandakan ini. Kalau kita tes beban 11, wah ini sangat tinggi banget, tinggi sekali. Oke, kalau memang 11 ketika dikasih beban itu angka 11, artinya aki ini sangat-sangat sehat tanpa kita harus ngecek kondisi selnya gitu. Tapi lebih abdolnya kita coba cek selnya ya. Ini bagaimana ini? Nah ini masih rapi dan masih bagus nih ya. Nah itu. Kalau yang ini kita cek. Ini juga sama, masih rapi dan masih bagus. Nah jadi seperti itu ya cara ngecek. Jadi kalau saya bilang ke konsumen, aki ini masih bagus Pak kondisi selnya. Cuman kemarin itu konsumen datang ke sini bilang kalau kepala akinya itu rusak. Coba Mas, kalau sudah rusak kayak gini bisa dipakai atau tidak? Ini loh. Ini sudah saya perbaiki, sudah saya cor, karena kemarin kepala akinya itu kropos. Dan nepelnya itu kurang maksimal ketika ditempelkan ke sini. Akhirnya saya kasih solusi untuk pengecoran atau mengganti kepala aki seperti ini. Nah, ini Mas Bro. Oke, jadi seperti itu ya buat kalian menggunakan pengguna aki basah. Jangan buru-buru ganti aki, silahkan cek dulu kondisi aki kalian di toko aki terdekat gitu Mas Bro. Jadi seperti itu kuliah kita atau pengetahuan kita tentang seputar aki basah buat kalian pengguna aki basah. Kalau mengalami kejadian di starter delay atau apapun itu, silakan cek kondisi tahun pemakaian kalian atau tahun produksinya, karena itu adalah salah satu faktor atau apa namanya bentuk kita untuk melihat apakah aki kita itu benar-benar rusak atau tidak, atau masih bisa dipakai atau tidak. Karena patokannya berada di tahun produksi dan pemakaiannya Mas Bro. Rata-rata usia pakai aki itu rata-rata 1,5 tahun sampai 2 tahun, bahkan bisa ada yang lebih. Nah kalau kalian ingin tahu silahkan bawa ke toko terdekat, atau kalian beli alat ini di Shopee atau di e-commerce lainnya Mas Bro. Banyak banget ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.